Masyarakat muslimin, tema khutbah Jumat kita pada kesempatan kali ini membahas seputar wabah virus penyakit al-wahan yang merebak di tengah-tengah kaum muslimin. Dulu beberapa tahun yang lalu kita diguncangkan dengan wabah virus corona, hingga akhirnya masjid-masjid ditutup, bahkan pelaksanaan ibadah haji dan umroh pun ditiadakan. Begitu takutnya manusia menghadapi kematian. Namun anehnya, di masjid orang berjarak bermeter-meter, tetapi di pasar mereka tidak ada batasnya. Masyarakat muslimin dirahmati oleh Allah, bagaimanapun kematian akan datang kepada kita, kena corona ataupun tidak. Namun kita melihat ketika corona terjadi, sungguh miris kita melihat orang-orang yang mati dikarenakan, saya katakan mati dikarenakan, ya, hingga akhirnya mereka tidak diselenggarakan sebagaimana fardu kifayah yang semestinya. Tidak dapat keluarga melepas kepergian saat sakaratul maut. Tidak dapat keluarga mungkin mencium dengan kasih sayang terakhir kalinya. Tidak dapat keluarga memandikan, mengafankan, menyolatkan, bahkan menguburkan. Itu merupakan suatu kedahsyatan bagi kita. Namun ternyata ada yang lebih dahsyat daripada itu. Dan corona itu tidak seberapa, masyarakat muslimin. Kalaupun kita mati mungkin karena corona, tetapi apabila iman ada dalam hati kita, maka tidak perlu kita khawatirkan. Mati karena corona kah? Mati karena hancur ditembak bom kah? Mati berserakan-kah tubuh kita, isi perut kita? Itu tidak akan mengapa bagi orang yang beriman. Itu sangat kecil apabila iman, tauhid masih bersemayam dalam kolbu kita. Karena Rasulullah pernah bersabda, fa innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Sesungguhnya Allah mengharamkan untuk neraka bagi siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya, dan dengan ucapan itu dia hanya mengharapkan ridha Allah semata. Bagaimanapun kematiannya, asalkan hakikat la ilaha illallah terpatri dalam jiwanya, maka sungguh Allah haramkan untuknya neraka. Sedetik pun tidak akan dijamah oleh neraka. Pertanyaannya, masyarakat muslimin, adakah kita benar mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tidak ada ilah Tuhan selain daripada Allah? Benarkah kita memilih Islam sebagai agama yang terbaik satu-satunya? Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima oleh Allah hanyalah agama Islam. Benarkah kita mengucapkan ikrar raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula? Aku redha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, Muhammad sebagai nabi dan Rasulullah. Maka daripada itu, masyarakat muslimin, dalam kesempatan kali ini saya sampaikan hadis Rasulullah SAW dari riwayat Thauban radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah SAW bersabda, yushikul umamu an tada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Faqala qail wa min qillati nahnu yawma idzin, qala bal antum katsir walakinnakum gutha'un ka gutha'is sail, wa la yanza'anna Allah min suduri aduikum mahabbata minkum wa la yaqdhifanallahu fi qulubikumul wahan. Faqala qail wa mal wahan ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Rawahu Abu Daud wa Imam Ahmad. Dalam riwayat ini Rasulullah bersabda, akan datang suatu zaman nanti kalian umat Islam akan diperebutkan seperti mana orang-orang lapar memperebutkan makanan. Makna yang tersirat di balik yang tersurat, diperebutkan seperti mana orang-orang lapar memperebutkan makanan, maknanya adalah mereka, kalian umat Islam, akan diperangi oleh kalangan orang-orang yang membenci Islam, dari kalangan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, dan orang-orang munafik. Seperti mana dalam kalimat takbir yang kita kumandangkan, walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal munafikun. Sesungguhnya orang kafir
orang musyrik, bahkan orang munafik. Siapa orang munafik ini? Penampilannya Islam, KTP-nya Islam, tetapi hatinya busuk, lebih busuk daripada orang-orang kafir. Berada dalam barisan kita, berada dalam saf kita, penampilannya sama dengan kita, janggutnya panjang, jubahnya labuh, jidatnya hitam, tetapi mentalnya mental munafik. Masyaallah muslimin. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam hadis ini Rasul menegaskan, akan datang nanti masanya kalian umat Islam akan diperangi seperti mana orang-orang lapar dan memperebutkan makanan, hingga Islam itu hancur berserakan menjadi serpihan-serpihan kecil. Lantas ada sahabat yang bertanya, apakah ketika itu jumlah umat Islam minoritas ya Rasulullah? Apakah ketika itu umat Islam jumlahnya sedikit? Bahkan kata Rasulullah, ketika itu kalian jumlahnya banyak, kalian jumlahnya mayoritas di negeri itu, tapi banyaknya kalian seperti buih di atas air. Nampaknya banyak, jumlahnya banyak, kuantitasnya banyak, tapi tak berkualitas, tak bermutu. Hanya bangga dengan mayoritas. Oh, kami umat yang mayoritas. Presiden kami Islam, wakil presiden kami Islam, menteri-menteri kami Islam, tentara-tentara banyak Islam, polisi banyak Islam, pemerintahan dipimpin oleh orang-orang Islam. Tapi pada hakikatnya mereka benci kepada Islam. Itulah orang-orang munafik, masyaallah muslimin. Negeri yang mayoritas muslim terbesar di dunia tapi bermental munafik. Jumlahnya banyak, tapi tak berkutik, diotak-atik oleh orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Jumlahnya banyak, tapi tak berkutik, diotak-atik oleh orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Kemudian Rasulullah menegaskan, jumlah kalian banyak ketika itu, tapi banyaknya akan seperti buih di atas air. Lantas Rasulullah melanjutkan, dan Allah cabut rasa takut musuh-musuh terhadap kalian. Kalimatnya, Allah cabut rasa takut musuh-musuh terhadap kalian. Karena pada hakikatnya orang-orang kafir, orang-orang musyrik dan munafik, pada hakikatnya mereka lebih takut kepada manusia dibandingkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat betapa banyak bawahan takut dengan atasan, diperintah untuk berbuat zalim. Bawahannya kenapa? Takut dipecat, takut tidak naik pangkat, takut dimutasi, takut anak bini tidak makan, takut hilang fasilitas negara yang selama ini dipakainya, rumah dinas gratis, mobil gratis, segalanya gratis. Demi itu mereka mau taat kepada atasannya, tetapi mereka tak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak mental orang Islam seperti begitu hari ini, masyaallah muslimin. Tak tanggung, penampilan gagah perkasa, pangkat tinggi, ya. Karena apa? Karena takut dipecat sama atasan, takut tidak makan, takut miskin, takut mati kelaparan, tapi tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam penggalan hadis tadi, Allah cabut rasa takut musuh-musuh terhadap kalian. Jadi maknanya orang kafir yang segelintir itu, orang kafir yang sedikit itu, tidak merasa takut berada di tengah negeri yang penduduknya mayoritas Islam. Karena apa? Karena mayoritas umat Islam di negeri itu adalah orang-orang yang cinta dunia dan takut mati. Demi pangkat dan jabatan, rela memberikan suap kepada rakyat. Demi apa? Tolong coblos saya nanti ketika pileg, ketika pilpres, ini dananya sekian, modal pemilu sekian, miliar-miliaran, triliun-triliunan untuk modal pemilu. Demi apa? Menyogok, menyumbat mulut-mulut rakyat. Dan kalaupun mereka terpilih jadi presiden, terpilih jadi menteri, terpilih jadi gubernur, nggak usah kaget, masyaallah muslimin yang dirahmati Allah. Allah menegaskan, falamma nasu ma dzukiru bih fatahna alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan wa hum mublisun. Surat Al-An'am ayat 44.
Dan ketika seseorang itu mendurhakai ayat-ayat Allah, ketika mereka mendustakan ayat-ayat Allah, tak tahu mana yang halal, mana yang haram jadi halal, yang halal jadi haram, takut kepada manusia dibandingkan takut kepada Allah. Orang yang begini, kata Allah, maka akan kami bukakan pintu-pintu kesenangan. Jadi nggak usah heran kalau ada orang zolim jadi pejabat, orang zolim jadi presiden, orang zolim jadi gubernur, jadi wali kota, jadi tentara, jadi polisi, koruptor, agen narkoba, membunuh nyawa orang tanpa merasa berdosa. Tidak perlu takut, Pansyarul Muslimin. Allah naikkan pangkat. Kau naik pangkat, kau terpilih jadi presiden, jadi gubernur, jadi DPR. Karena apa? Karena kezolimanmu. Allah berikan semua kesenangan-kesenangan. Hingga ketika kau merasa bangga dengan kezolimanmu, hingga kau merasa bangga dengan kekuasaanmu seperti kekuasaan Fir'aun, kau buat undang-undang untuk melegalkan kezolimanmu. Maka Allah katakan, Allah bukakan semua pintu-pintu kesenangan. Kau terpilih jadi presiden kesekian kalinya, kau terpilih jadi anggota dewan, kau naik pangkat, dapat penghargaan, tetapi kau fitnah orang-orang Islam, kau fitnah orang-orang Islam, kau fitnah para ulama, kau penjarakan para ulama yang jujur hingga tinggal ulama-ulama penjilat. Maka ketahuilah, Allah bukakan pintu-pintu kesenangan ketika kau berbangga dengan kezolimanmu itu, ketika kau berbangga dengan jabatan yang kau dapatkan dengan cara yang zolim. Maka kata Allah, maka akan kucabut nikmat itu secara tiba-tiba hingga engkau terdiam berputus asa. Pertanyaannya, masihkah orang Islam di negeri yang mayoritas ini beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Masihkah mereka beriman ada hari perhitungan? Masihkah mereka beriman ada hari pengadilan yang maha adil? Tidak seperti pengadilan di dunia ini, hukum bisa dibeli, jaksa, pengacara, hakim, penegak hukum, mereka yang melanggar hukum. Masyaallah muslimin, seakan-akan mereka merasa dunia inilah selama-lamanya hidup di dunia, dan seakan-akan mereka tidak percaya ada hari pengadilan, ada raja di atas raja, ada penguasa di atas segala penguasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha adil. Cepat atau lambat orang-orang zalim ini akan dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak di dunia, pasti di akhirat. Kemudian masyarakat muslimin yang dirahmati Allah, berkaitan tentang penggalan hadis tadi yang berbunyi, Allah cabut rasa takut musuh-musuh terhadap kalian. Terungkap kemakar daripada orang-orang kafir, disampaikan oleh Dr. Jazri, seorang ketua DKM Masjid Jogokarian, yang juga dipetik daripada buku Misteri Salat Subuh yang ditulis oleh Dr. Ragib Asirjani, seorang ulama dan cendekiawan muslim di Mesir. Terungkap perkataan seorang tokoh Yahudi bernama Goldamir. Apa kata mereka? Apa katanya? Kita orang kafir Yahudi tidak perlu takut kepada umat Islam selagi umat Islam masjidnya di waktu subuh tidak seramai seperti waktu sholat Jumat. Selagi masjid-masjid umat Islam di waktu subuh tidak seramai seperti waktu sholat Jumat. Jadi mereka mengukur kekuatan umat Islam itu diukur daripada kekuatan dengan keadaan jamaah sholat subuh. Mereka mengukur kekuatan umat Islam dari kehadiran kaum muslimin waktu sholat subuh. Karena pada hakikatnya mereka pun beriman akan hadis yang sampaikan Rasulullah. Dua sholat yang berat bagi orang munafik adalah sholat isya dan subuh berjamaah. Kalau sholat Jumat laki-laki bisa hadir, penjudi datang hari ini, pecandu chip datang hari ini, orang zolim koruptor datang hari ini. Sholat Jumat di mana-mana masjid mereka datang hari Jumat. Namun mereka berat datang sholat subuh berjamaah rutin, secara rutin.
Karena kata Rasulullah, dua solat yang berat bagi orang munafik adalah solat isya dan subuh berjamaah. Sebagaimana kata Buya Hamka, kalau kau ingin melihat orang Islam, lihat waktu solat hari raya. Laki-laki perempuan pendosa keluar semuanya. Kalau kau ingin melihat laki-laki muslim, lihat hari Jumat. Maka datang, yang solat seminggu sekali datang ke masjid. Ya, yang masih ngobrol di luar, merokok, main handphone, duduk di parkiran, otak tak punya. Islam 7 keturunan tak mengerti juga lagi, masuk kau ke masjid. Karena ketika khotib sudah naik mimbar, malaikat yang menjaga pintu masjid mencatat para yang hadir. Malaikat menutup bukunya dan duduk mendengarkan khutbah. Ini masih banyak di masjid-masjid kita saksikan. Sambil merokok, duduk di parkiran, main handphone. Orang khutbah sudah dijalankan. Pertanyaannya, lah baru lama masuk Islam. Batosat karihna kaji. Lunak kaji itu untuk orang yang baru masuk Islam. Ya, belunak-lunak kaji. Ini udah Islam 7 keturunan tak mengerti juga lagi. Di mana otakmu? Maka kata Allah, afala ta'qilun, afala tafakkarun. Apakah kamu tidak menggunakan akalmu? Apakah kamu tidak berfikir? Suka berlambat-lambat datang ke masjid hari Jumat. Jumlah banyak, tapi bagaikan buih. Bahkan kita melihat masih ada orang Islam yang sekeluyuran, bawa angkot, bawa mobil, bawa motor kemana-mana, sementara sholat Jumat sudah ditegakkan, khutbah sudah dijalankan. Bagaimana mungkin ada orang Islam 7 keturunan sholat seminggu sekali, kalau hari Jumat tidak sholat dia? Coba bayangkan. Oh, kareh benar kaji kau. Utak awak tu yang kareh, hati awak tu yang kareh. Kata Allah, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim risyawatun walahum adzabun azim. Allah kunci mati hatinya, pendengarannya dan penglihatannya, baginya azab yang pedih. Juga Allah menegaskan kepada orang-orang yang tidak tergerak hatinya ketika Allah memanggil dengan kumandang azan. Di masa sahabat ada namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Menghadap Rasulullah, dia berkata, ya Rasulullah, engkau tahu aku ini orang tua yang buta. Abdullah bin Ummi Maktum, orang tua lagi buta. Aku tinggal sebatang kara, rumah jauh dari masjid. Dari rumah menuju ke masjid jalan berliku-liku dan banyak binatang berbisa. Ada 6 kendalanya. Yang pertama, dia buta. Yang kedua, tua. Yang ketiga, tinggal sebatang kara. Yang keempat, rumah jauh dari masjid. Yang kelima, jalan berliku-liku. Yang keenam, banyak binatang berbisa di perjalanan. Meminta menghadap kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bolehkah aku sholat di rumahku? Apa kata Rasulullah? Apakah engkau mendengar seruan azan? Dengar ya Rasulullah. Maka tidak ada keringanan bagimu untuk sholat di rumahmu. Orang tua buta tak dapat keringanan sholat di rumah. Pertanyaannya, orang yang masih muda, mata sehat, rumah dekat, kendaraan banyak, anak banyak, menantu banyak, cucu banyak, kemenakan banyak, rumah bertetangga dengan masjid, berkumandang azan, tak berangkat ke masjid. Apamu yang buta? Apamu yang buta? Subuh tadi kemana para laki-laki kaum muslimin? Subuh tadi berapa banyak yang hadir ke masjid? Masyaallah muslimin, subuh tadi berapa banyak yang hadir ke masjid? Maka masyaallah muslimin yang dirahmati oleh Allah, kebodohan ini, kebodohan kaum mayoritas yang berbangga dengan jumlahnya banyak tapi mentalnya mental kerupuk. Jumlah mayoritas tapi mental minoritas. Jumlah mayoritas tetapi diatur oleh orang kafir yang minoritas. Diatur oleh orang kafir yang punya modal untuk kekuasaan, demi pangkat dan jabatan, demi anak dan istri. Takut mati kelaparan, akhirnya apa? Menggadaikan iman dan akidah. Maka
Rasulullah menegaskan, kalau seandainya mereka mengetahui keutamaan 2 solat tadi, Isya dan subuh berjamaah, niscaya mereka akan mendatanginya walaupun dengan merangkak. Betapa banyak orang bisa berangkat pagi-pagi subuh-subuh untuk ke kantor. Berapa banyak orang bisa pagi-pagi datang ke bandara takut terlambat naik pesawat. Berapa banyak anak buah datang dipanggil oleh majikannya, oleh atasannya, siap walaupun jam berapapun siap dipanggil oleh atasannya. Tetapi ketika Allah memanggil, mereka basi pakak, basi turiak, basi mada. Maka renungkan firman Allah dalam khutbah Jumat ini, surat Al-A'raf ayat 179 yang sengaja di mana-mana saya sampaikan, menggambarkan tentang kehinaan orang-orang Islam yang mengabaikan Al-Quran. Surat Al-A'raf ayat 179 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Dan sungguh akan kami penuhkan neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia, mereka yang memiliki hati tetapi tidak digunakan untuk merenungkan ayat-ayat Allah. Mereka memiliki hati, tidak ada rasa takut kepada Allah. Mereka memiliki hati, tak ada rasa tunduk patuh kepada Allah. Mereka memiliki hati, tak ada rasa cinta kepada Allah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata, tidak melihat pelajaran dari ayat-ayat kebesaran Allah. Gempa terjadi, tsunami terjadi, galodoh terjadi, longsor, banjir, berbagai macam musibah terjadi, tidak juga menggerakkan hatinya untuk tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak mau mengambil pelajaran, tak mau mengambil hikmah, iktibar dari semua peristiwa kejadian alam. Walahum adzanul la yasma'una biha. Mereka yang punya telinga tetapi tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Ada yang datang hari Jumat tetapi hatinya entah di mana-mana. Ada yang datang mendengarkan khutbah tapi dia sibuk ngobrol di mana-mana. Ada yang tiduran, ada yang ngantuan, cuman pindah tidur, cari tempat yang bisa bersandar, tempat yang nyaman, cuman pindah tidur. Bangun-bangun orang sudah sholat. Ada yang punya telinga, masuk telinga kanan, keluar lagi dari kanan, tak tembus ke telinga kirinya. Tak berfungsi, tak bermanfaat kajian yang keras seperti begini. Karena apa? Karena hatinya lebih keras daripada kajian yang disampaikan. Masyaallah muslimin. Saya ambil kesimpulan tadi. Punya hati, tidak ada takut kepada Allah. Punya mata, tak melihat bagaimana kemurkaan Allah. Punya telinga, tak bergeming hatinya ketika dipanggil Allah. Apa kata Allah di ujung ayat? Ulaika kal an'am. Mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat, lebih hina daripada binatang lagi. Pertanyaannya, yang rumahnya bertetangga dengan masjid tidak berangkat ke masjid, manusia apa binatang? Orang yang kerja di masjid, contoh simpel mohon maaf, kuli bangunan, dapat proyek renovasi masjid, masuk waktu sholat, apa kata mandornya kepada anak buah? Hei, berhenti kalian kerja, jangan ribut, orang sholat. Orang pada sholat, kuli-kuli bangunan itu tak sholat. Pertanyaannya, kenapa? Karena kuli bangun itu bukan orang, dia kerja di masjid, tak tergerak juga hatinya untuk sholat. Masyaallah muslimin. Bayangkan, tinggal berwudu masuk, sementara orang jauh-jauh datang ke masjid, orang sedang sibuk-sibuk datang ke masjid. Ini di masjid kerjanya, di masjid tetangganya, rumahnya berdekatan dengan masjid, berkumandang azan 5 waktu, tak berangkat ke masjid. Tapi kurang ajarnya, sekali ke masjid di depan imam tegaknya, sekali ke masjid di depan imam berbaringnya. Betapa kurang ajarnya, semasa hidup malas ke masjid. Sekali ke masjid berbaring di depan imam, tak ada adabnya. Itu manusia yang malas sholat. Masyaallah muslimin. Maka orang yang tak peduli dengan keutamaan sholat berjamaah, orang yang tak tergerak hatinya dipanggil untuk sholat berjamaah 5 waktu. Ingat, bukan kata saya,
firman Allah surat Al-A'raf 179, mereka seperti binatang, bahkan lebih sesat, lebih hina daripada binatang lagi. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Allahumma salli wa sallim